Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mendiskusikan tentang power flow pada transmisi D2. Kami beranggotakan Arya Ferdian, Ramadan Putra, dan saya sendiri Elvi Tonando Ridwan, lalu ada Novian Ahmad Ramdhani, setelah itu ada Iqbal Wicaksono, dan yang terakhir ada Kevian Nafa Bangmas. Di range second gear, konfigurasi gear 2 transmisi otomatis. Transmisi otomatis. Pengertian transmisi otomatis atau AT, automatic, dapat dikatakan sebagai jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarannya tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Pengoperasiannya berbeda dengan transmisi manual yang memerlukan perpindahan gigi dengan memakai tuas perpindahan gigi. Melalui transmisi otomatis, gigi-gigi bisa berpindah dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi jalan dan jumlah muatan yang beragam. Pengertian transmisi otomatis ini memang berbeda dengan transmisi manual. Pasalnya, transmisi otomatis dilengkapi dengan torsi converter atau pengubah puntiran yang difungsikan sebagai kopling otomatis. Pada transmisi otomatis, minyak transmisi memiliki fungsi ganda karena tak hanya melumasi dan mendinginkan, tetapi juga memindahkan gigi dan fluida kopling secara otomatis. Sehingga minyak transmisi ini jumlahnya harus selalu mencukupi agar bisa melakukan fungsinya dengan baik. Penggantian minyak transmisi secara rutin merupakan hal penting untuk dilakukan, sebab jika jarak tempuhnya bertambah, maka kualitasnya akan menurun. Dengan mengetahui pengertian transmisi otomatis, Anda kini sudah memahami apakah yang membedakan jenis transmisi ini dengan transmisi manual. Selain itu, Anda sudah memiliki gambaran singkat tentang bagaimana kinerja transmisi ini. Fungsi transmisi otomatis. Secara umum, fungsi transmisi otomatis tentu untuk memindahkan gigi-gigi transmisi ketika kendaraan sedang dijalankan secara otomatis dengan menyesuaikan pada beban mesin dan kecepatan kendaraan. Fungsi dari transmisi otomatis juga bisa dibedakan dari jenisnya. Transmisi otomatis dengan jenis full hidrolik berfungsi untuk mengatur waktu perpindahan gigi dan lock up sepenuhnya secara hidrolis. Sedangkan fungsi transmisi otomatis berjenis Powertrain Control Module atau CPM, fungsinya adalah mengatur waktu perpindahan gigi dan lock up secara elektronik. Selain memakai data yang berupa shift dan lock pattern pada PCM sebagai pengontrol, jenis transmisi otomatis yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai diagnosa dan file save. Meskipun fungsi transmisi otomatis dari kedua jenis transmisi tersebut mempunyai fungsi yang sama untuk menjalankan sistem secara otomatis, namun keduanya dibedakan dalam kinerjanya karena yang satu mengandalkan tenaga hidrolik, sementara yang satunya mengandalkan elektronik. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Malah Herbit. Saya akan melanjutkan mulai dari cara kerja transmisi otomatis. Cara kerja transmisi otomatis ini dimulai dari torque converter yang berfungsi sebagai kopling mekanikal, sehingga lewat komponen ini torsi ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Baling-baling pertama di dalam torque converter bekerja sebagai pompa, dikoppel langsung memakai mesin. Yang kedua, mengkoppel langsung turbin dengan platinum gear, dan yang terakhir berfungsi sebagai starter untuk mengembangkan sistem 2 baling-baling menjadi 3 baling-baling. Pada saat cara kerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling tergabung ke mesin berputar untuk memompa oli transmisi pada ruangan tertutup. Kemudian tekanan oli dipakai untuk mendorong turbin.
Sistem ini menghasilkan peningkatan torsi pada turbin saat RPM mesin mengalami peningkatan. Kemudian pada cara kerja transmisi otomatis quaternary gear berfungsi sama seperti gigi-gigi rasio pada transmisi manual untuk merubah rasio putaran turbin pada roda sehingga mirip dengan tuas persneling yang dipakai untuk menjalankan mobil. Perbedaannya terletak pada desain fisik karena pada quaternary gear tidak ditemukan adanya dua barisan roda gigi yang saling dihubungkan dengan rasio berbeda-beda. Namun pada cara kerja transmisi otomatis ini, quaternary gear hanya memiliki sebuah roda gigi yang di sekelilingnya terdapat banyak roda gigi kecil dan bagian bernama ruman quaternary yang terdapat gigi di bagian dalamnya. Sedangkan untuk merubah rasio quaternary gear secara hidraulik merupakan kinerja dari valve body. Untuk perpindahan gigi otomatis D1, D2, dan D3 bisa digunakan sebagai pengganti rem. Dilansir dari Nai Jauto, ketika Anda sedang berkendara di jalan menurun atau akan melambat ketika mendekati lampu merah dan Anda tidak ingin menerapkan rem, maka pilihan D ini bisa Anda terapkan. Kemudian pada dasarnya fungsi D akan banyak berguna jika Anda harus memperlambat kendaraan ketika mobil mengalami gagal rem ketika Anda sedang berkendara. Dalam hal ini, jika mobil di gigi 3 dan Anda berada ke D1, mobil Anda akan turun ke gigi 1, sama seperti D2 untuk gigi 2. Kemudian, topik ini bisa dilanjutkan oleh Mas Iqbal Wicaksono. Baik, untuk D1 ketika mobil berjalan di medan yang sulit untuk dilalui seperti pada permukaan lumpur atau pasir, gunakan gigi 1 yang kuat untuk melalui jalan. Gigi 2, gunakan saat mobil berjalan di medan miring seperti jalan bertitik. Untuk mendapatkan dorongan dengan mesin yang cepat, turunkan ke D2 seperti pada transmisi manual. Gigi 3, gunakan ketika Anda berjalan jauh dan Anda berada pada putaran lintas. D3 akan meningkatkan putaran mobil yang akan meningkatkan kekuatan mesin secara signifikan dan membantu Anda melalui dengan efisien. Meskipun begitu, beberapa mobil tidak memilikinya, tapi bisa dibantu dengan tombol LD. Next. Kopling depan atau C1 yang hubungan poros input ke roda gigi cincin planetary depan. Penunjuk digerakkan berlawanan arah badan jam pada gigi pertama dan dengan selanjutnya menerapkan hubungan atau D2 sambil dihentikan oleh kopling satu arah nomor 1 atau R1 dan ditahan pada casing. Ditekan roda gigi tinggal depan yang digerakkan oleh roda gigi punggung berjalan mengelilingi roda gigi matahari dan memutar poros keluaran. Dan selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Novian. Keunggulan kopling satu arah nomor 2 atau F2 adalah pada upshift dan downshift otomatis hanya satu kopling multiplate yang diterapkan atau dilepaskan untuk mencapai perpindahan gigi ke atas ke gigi kedua atau penurunan ke gigi pertama. Perhatikan bagaimana rem kedua atau B2 dan kopling satu arah atau F1 menahan shunts gear secara seri. Rem kedua menahan lintasan luar kopling satu arah ke kotak transmisi saat diterapkan. Kopling satu arah mencegah gigi matahari berputar berlawanan arah jarum jam hanya ketika rem kedua diterapkan. Lanjut ke Mas Kaifian. Teman-teman izin menambahkan penjelasan dari Mas Novian tersebut, di mana pada gambar ini bisa kita lihat ya, di mana ketika shift level posisinya pada D dan gigi posisinya pada 2, di mana holding device atau yang tertahan itu ada forward clutch CS1, habis itu ada second brake B2, dan ada one way clutch 1, di mana aliran geraknya sendiri untuk sun gear itu dalam posisi diam, planetary gear-nya itu berputar searah jarum jam, ring gear berputar searah jarum jam. Nah, di mana ketika second gear ini atau gigi 2 ini forward clutch menghubungkan poros input ke bagian depan roda gigi cincin. Ini bisa kita lihat di sini. C1 ini terhubung dengan cincin
Selanjutnya itu roda gigi matahari digerakkan dalam arah berlawanan arah jarum jam pada gigi pertama. Nah, saat gigi pertama itu malah berputar berlawanan arah jarum jam. Dan dengan menggunakan second group 2, roda gigi matahari ini dihentikan oleh one way clutch tahap 1 dan ditahan oleh casing. Dimana ketika roda gigi matahari ditahan diam, roda gigi pinion depan telah digerakkan oleh roda gigi cincin yang berjalan di sekitar roda gigi matahari dan carrier memutar force output. Dimana keuntungan dari one way clutch F2 sendiri itu dalam otomatisasi perpindahan gigi ke gigi yang lebih besar atau upshift dan perpindahan gigi ke gigi yang lebih rendah downshift, di mana hanya satu kopling multiplet digunakan atau dibebaskan untuk mencapai upshift ke gigi kedua dan downshift ke gigi pertama. Di mana second brake atau B2 dan one way clutch itu keduanya menahan roda gigi matahari secara seri, kemudian second brake matahari di lintasan luar, auto race, dan one way clutch ke casing transmisi. Ketika digunakan, one way clutch sendiri itu mencegah roda gigi matahari berputar berlawanan arah jarum jam hanya ketika second brake digunakan. Oke, mungkin itu dari penjelasan dari kelompok kami terkait second gear ini. Apabila dalam penyampaian materinya ada kalimat yang kurang atau kurang lengkap, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.